Gerejanya indah sekali, namanya Aleksanterinkatu Kirko. Aku suka banget dengan gereja ini adalah katedral, salah satu katedral yang paling cantik menurutku di kota Tampere. Indah banget, jadi kalau agak ke sana, tuh, cantik kan? Cantik. Masyarakat Finlandia ini nggak percaya sama hantu. Jadi di Finlandia ini nggak ada hantu. Kalian nggak perlu takut kalau ke Finlandia karena nggak ada hantu-hantu di sini. Orang-orang di sini nggak percaya sama hantu. Saking nggak percayanya, jadi kuburan pun terletak di pertengahan kota dan orang biasa saja. Aku pengen ngajak traveler sekalian untuk ke perpustakaan yang paling besar yang ada di Tampere, namanya adalah Metso. Halo travelers, kembali lagi bersama aku Diana dalam program Around the World edisi Finlandia. Travelers, kali ini aku mengajak kalian semua untuk berkeliling lagi di kota Tampere. Sekarang aku lagi duduk di taman. Lihat tuh. Ini tema tamannya adalah taman-taman tropikal begitu, jadi banyak rumput-rumput. Ini sengaja ditanam biar kesannya tuh kayak di tempat yang tropikal, walaupun sebenarnya suhunya dingin. Sekarang suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Nah, tadi pagi itu -2, jadi halaman rumahku membeku. Nah, kali ini aku mengajak traveler sekalian untuk jalan-jalan berkeliling di kota Tampere, berawal dari taman dulu. Nah, sekarang aku ada di taman tropikal. Walaupun dingin, tapi tamannya tropikal. Travelers, jangan kalian berpikir ini adalah rumput atau semak belukar. Jadi ini tuh ditanam. Tuh, ditanam. Ini rumputnya ditanam. Ini adalah rumput tanaman. Terus di sebelah sini juga ada nih. Nih, tuh. Ini ditanam ini. Ini ditanam. Ini di sini juga ada lagi. Nih, ilalang. Ilalang. Tuh, ilalang ini ditanam. Biar kesannya itu kayak tuh, biar kesannya itu seperti ada di negara-negara yang tropikal, walaupun suhunya dingin. Kenapa? Karena orang-orang Eropa atau orang-orang Finlandia itu udah terlalu banyak dingin, makanya mereka suka banget tema-tema tropikal. Ini taman travelers, tuh. Ya kan, kalau kita mah tinggal ke kebun aja ya, nyariin lalang buat makan sapi. Nah, di sini ditanam, katanya estetik. Begitu. Jadi bersyukurlah kita jadi warga negara Indonesia, ya kan? Udah nggak perlu tanam-tanam rumput lagi, udah liar aja dia tumbuh sendiri. Di sini harus ditanam dulu. Dan ini kenapa dia kuning semua? Itu di sebelah sana tuh juga kuning tuh. Itu udah kuning karena sebentar lagi dia mau meninggal. Sekarang udah musim gugur. Nah, nanti musim dingin ini semuanya akan membeku. Jadi mereka harus ditanam ulang nanti tahun depan. Jadi setiap tahun ditanam lagi. Adalah beberapa yang nggak perlu ditanam lagi, tapi ini banyak kan ditanam ulang. Karena mereka nggak bertahan di musim dingin. Tapi indah sih ya. Tuh, ya kan di semak-semak kita. Sudah, kita tinggalkanlah semak belukar ini ya. Semak belukar, dadah. Dadah semak belukar. Nah, kali ini aku mau mengajak traveler semua untuk hunting atau berburu hantu. Anyway, travelers, masyarakat Finlandia ini nggak percaya sama hantu. Jadi di Finlandia ini nggak ada hantu. Kalian nggak perlu takut kalau ke Finlandia karena nggak ada hantu-hantu di sini. Orang-orang di sini nggak percaya sama hantu. Saking nggak percayanya, jadi kuburan pun terletak di pertengahan kota dan orang biasa saja. Jadi anak kecil, orang dewasa, itu semuanya nggak takut sama yang namanya hantu-hantu tuh nggak ada cerita-cerita hantu. Mistis-mistis gitu tuh nggak ada di sini. Misalkan ada nih orang Indonesia yang penakut misalkan ya, atau kalian penakut nih, terus datang ke Finlandia, ntar takutnya hilang. Karena di sini kayak kesan-kesan mistisnya tuh hilang dengan sendirinya. Aku pernah jalan-jalan di daerah Talinpiha.
Dan di sana itu tuh ada kayak segerombolan turis bersama tour guide. Dan mereka itu sedang hunting hantu. Sebenarnya bukan hunting hantu sih. Mereka tuh lebih ke history, di mana orang-orang itu dikasih tahu cerita-cerita tentang masa lalunya seperti apa. Diceritain tentang history, kayak masa zaman penjajahan dulu, terus ada terjadi kejadian-kejadian zaman dulu, terus ada yang meninggalnya berapa banyak. Nah, itu dikasih tahu historinya ada di mana, di mana, di mana gitu. Cuman kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk hunting hantu di Tampere. Apakah kita akan bertemu dengan hantunya? Apakah hantunya akan menongol yang horor-horor gitu? Kita lihat ya. Cus OTW ke tempat pencarian hantu. Cus. Tara, kita udah sampai, travelers. Nah, disinilah yang aku maksud tadi. Jadi ini adalah kuburan, ya kan? Atau tempat peristirahatan terakhir yang isinya ya orang-orang jalan kaki. Tuh. Jadi kayak yang biasa aja. Ini kuburan di sini nggak ada horor-horornya. Dia di pinggir kota nih. Itu hotel, apartemen, ya kan? Itu toko-toko. Terus kita tadi jalan dari sana, tamannya, terus kita ke sini. Jadi nggak ada horor-horornya. Tuh. Ada burung, ya kan? Jadi ini kayak yang, ini kuburan di pertengahan kota, yang ini adalah jalur untuk jalan kaki, nyebrang ke sana kayak jalur potong gitu. Ini adalah jalur sepeda, lewat sini bisa, lewat situ bisa, itu kan banyak orang, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, kadang orang jogging, lari, itu pada banyak lewat sini, lewat kuburan ini. Tuh, mereka santuy aja, nggak ada takut-takut, ya kan? Tuh. Ini terbuka, ini jalanan ini buka 24 jam. Jadi mau pagi, siang, sore, malam, orang-orang tetap bisa jalan di antara kuburan ini. Agak gelap sih, tapi nggak gelap-gelap juga karena ada lampu nih. Nih, ini ada lampu jalan. Jadi kalau malam tetap terang, banyak orang lewat lalu lalang. Cuma ya beginilah. Jadi konsepnya ini adalah pemakaman umum. Tapi aku kurang tahu sih dia masih digunakan atau enggak, karena ini kuburannya nggak pernah nambah, segini-segini aja. Jadi ini tuh kayak yang kuburan tua, jadi nggak ditambah. Jadi kalau ada yang meninggal lagi nggak dikubur di sini, tapi ada tempat pemakaman yang lain. Nah makanya ini tuh nggak ada horor-horornya. Bahkan sebelah sini deh kayaknya nggak jauh dari kuburan ini, itu tuh sekolahan. Jadi anak-anak sekolah kadang-kadang sering nongkrong-nongkrong aja di situ. Beda banget ya nuansanya. Horornya tuh nggak ada, kayak yang mistis-mistisnya tuh nggak ada, semuanya biasa saja. Nah ini malah udah jadi taman nih, ini nggak ada kuburannya di sini, taman aja. Travelers, ternyata kuburannya di sebelah sana, pemakamannya sebelah sana, dan sekolahnya ada di sini. Tuh, ini sekolahnya, ternyata deket banget. Tadi aku ngasih taunya di sebelah sana ya, agak salah. Ternyata di sini tempatnya, deket sekali. Nah, seperti biasa, di samping kuburan pasti selalu ada gereja. Jadi di Finlandia ini rata-rata masyarakatnya adalah Kristiani. Jadi di setiap pemakaman atau di setiap kuburan itu pasti selalu ada gereja. Karena kan didoakan di gereja, terus di pemakamannya tuh dekat. Begitu. Nah, gerejanya indah sekali. Namanya Aleksanterinkaatu Kirkko. Nah, Kirkko itu gereja, Aleksanterinkaatu itu adalah nama gerejanya. Aku suka banget dengan gereja ini. Ini adalah katedral. Salah satu katedral yang paling cantik menurutku di kota Tampere. Pemandangannya kayak gini. Tada! Bentar. Benar. Tada! Kita udah sampai. Tuh.
Indah banget. Jadi kalau agak ke sana, tuh, cantik kan? Cantik. Ini adalah the most beautiful cathedral yang ada di Tampere menurutku. Aku suka sekali ke sini. Tuh. Indah sekali. Tingginya. Cantik. Jadi sekitar 64-65% masyarakat Finlandia itu adalah Kristiani. Jadi kalian akan sangat gampang menemukan gereja-gereja di sekitaran Finlandia ini. Nah, sekian persennya berbeda agama. Dan untuk agama Islam di sini adalah minoritas, tapi lumayan banyak karena udah banyak banget pendatang dari daerah Timur Tengah yang negara perang. Jadi Finlandia itu negara yang mengambil, bukan mengambil sih, kayak yang menerima pengungsi dari negara perang. Kenapa? Karena ya mereka butuh bantuan gitu. Jadi mereka di sini dikasih pendidikan gratis, tempat tinggal gratis, dikasih uang bulanan sebelum mereka settle down. Jadi sekarang untuk masyarakat Muslim lumayan meningkat di Finlandia. Jadi karena masyarakat Muslimnya di sini belum banyak banget, terus untuk masjid agak jarang ditemukan di Finlandia ini, terutama di kota Tampere. Jadi ada gedung yang sama pemerintah diperuntukkan untuk masyarakat Muslim untuk berdoa, atau kayak misalkan mau lebaran kan, sholat id butuh tempat, jadi sama pemerintah setempat dikasih tempat untuk berdoa. Nah terus untuk gereja ini adalah gereja katedral, jadi ini khusus untuk Kristiani aja. Balik lagi, karena masyarakat Muslim di Tampere ini mulai berkembang, tapi nggak ada masjidnya, ada kayak gedung yang dikasih pemerintah untuk mereka untuk berdoa. Nah, sampai akhirnya ada satu gereja yang di atasnya, ini kan gereja kan tinggi nih, jadi dia ada berapa lantai. Nah, yang lantai utama itu untuk gereja, dan yang lantai bawah itu tuh luas sekali, dan itu dipakai sama komunitas Muslim. Jadi namanya adalah Marhaban. Nah, itu namanya gerejanya itu adalah Kalevan Kirko, jadi gereja Kaleva, dan di bawahnya itu adalah komunitas Islam atau komunitas Muslim. Di lantai 2 itu gereja, di lantai satunya atau lantai bawahnya itu adalah komunitas Islam. Aku selalu suka duduk di sini karena itu ada kursi-kursinya, jadi banyak orang yang duduk-duduk di sini. Kalau sore, ini juga ada tuh yang di sana duduk sendirian. Nah ini juga kursi-kursi karena indah dan tenang dengan pemandangan jalan raya. Kita akan ke sana karena aku mau ngasih lihat traveler sekalian, kalau di sana tuh ada patung monumen yang lumayan terkenal di Tampere ini. Yuk cus, kita ke sana. Tapi kita harus nyebrang jalan dulu.